Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wulandari dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Apa itu negara? Negara adalah wadah dan tempat bagi sebagian orang untuk mewujudkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Salah satu instrumen yang sangat urgent adalah keberadaan pemerintah yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola negara. Dengan melalui APBN suatu negara, maka keran-keran pendapatan dan belanja akan dapat dikelola secara terencana, yang endingnya untuk kemakmuran seluruh rakyat pada suatu negara tersebut. Nah, sumber-sumber pemasukan negara Islam. Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Di sini dijelaskan ada 6 sumber pendapatan negara Islam. Yang pertama, zakat. Zakat untuk membina umat muslim dan menjadi penjamin hak bagi rakyat yang kurang mampu. Dan yang kedua, ada ghanimah, pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Yang ketiga yaitu humus atau 1/5 bagian dari pendapatan ghanimah yang terjadi pada periode Rasulullah. Lalu yang keempat ada fai, harta rampasan dari kaum musyrik yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Lalu yang kelima, jizyah. Jizyah adalah pajak yang diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Lalu yang terakhir yaitu keenam, kharij. Kharij adalah pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah produktif yang dimiliki rakyat. Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah, atau hadiah dari negara sesama Islam, serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia. Sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran, khususnya pada pengeluaran, dan ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam sistem Islam ada 2 karakteristik pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran terikat, dan yang kedua, pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran terikat di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, humus, dan wakaf. Lalu pengeluaran yang tidak terikat itu sesuai kondisi dan kebutuhan and. Selanjutnya ada 3 sumber pengeluaran negara Islam. Yang pertama, kebijakan belanja kebutuhan operasional pemerintahan rutin. Nah, dana ini diambil dari zakat, kharaj, fai, jizyah, dan usur untuk memenuhi kebutuhan rutin seperti kebutuhan dasar atau primer dan biaya pertahanan dan keamanan, pendidikan dan penelitian, dan infrastruktur atau fasilitas publik. Yang kedua yaitu kebijakan belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas publik seperti sarana jalan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain. Dana ini diambil dari khums, pajak, keuntungan BUMN, dan lainnya. Yang ketiga yaitu belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Dana ini umumnya diambil dari wakaf, sedekah, hibah, atau hadiah, dan lain-lain. Belanja pemerintah dipengaruhi faktor ekonomi pada masa tertentu, seperti biaya darurat, untuk keamanan dan keselamatan rakyatnya. Dan ini harus adil, tidak memihak, dan harus sesuai sektor syariah, yaitu menjauhi hak-hak yang haram. Nah, jadi anggaran pendapatan dan belanja yang baik adalah apabila terjadi keseimbangan antara anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi penerimaan kurang daripada pendapatan, maka akan terjadi defisit. Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan, maka akan terjadi surplus. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.